Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Kemudian sholawat beriring salam tak luput dan tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dibawa dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuka acara. Yang pertama, memperkenalkan diri yang akan diwawancarai. Kemudian perkenalan salah satu kelompok yang ikut wawancara. Kemudian nanti ada pertanyaan yang akan kami lemparkan. Baiklah, pembukaan kami anggap sedang berlangsung. Acara selanjutnya perkenalkan diri, yaitu kami dari mahasiswa RPL Muhammadiyah Muara Bungo, program studi PGSD. Dalam rangka hal ini, izinkan kami akan mewawancarai salah satu dari kader yang berada di Kecamatan Jangkar. Kepada Ibu, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Jadi kalau untuk nama Iit Rida Firdamayanti, sekarang statusnya pendidik di Ponpes Modern Al-Fatih Jangkar. Jadi kalau untuk riwayat pendidikan itu setelah tamat dari Jambi dulu ngelanjut ke Jogja. Di Jambi dulu itu saya aktif di organisasi yang namanya kalau di kampus itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, di Kader pada tahun 2012 sampai berlanjut tamat dari Jambi dulu lanjut ke Jogja, saya tetap melanjutkan itu. Kemudian di IMM itu pernah menjadi DPD dengan perwakilan daerah Provinsi Jambi yang menaungi Imawati namanya. Jadi di IMM itu ada divisi Imawati. Jadi saya pernah di DPD IMM Jambi pada tahun 2014. Kemudian di Jogja dulu sudah tidak memegang DPD lagi, tetapi saya sudah masuk ke NA namanya, Nahdlatul Aisyah. Kalau di Muhammadiyah itu ada Muhammadiyah perempuannya, NA, ada pemuda. Jadi pemuda dengan NA itu satu apa namanya, seletingan gitu. Kalau di MM itu kan mahasiswa. Jadi setelah dari MM saya masuk NA. Nah cuman pas setelah kuliah kembali ke Merangin, kembali ke tempat asal. Di Jangkat ini untuk saat ini belum ada ranting ya. Jadi Muhammadiyah itu ada namanya tingkat terbawah itu ranting. Akan tetapi saya tetap aktif ke cabang yang ada di Bangko, yang ada di Merangin, pengajian, kemudian ada beberapa kegiatan saya aktif ikut. Cuman untuk mendirikan ranting itu belum ada SDM-nya, sumber daya manusianya beberapa aja yang kader, itu pun mereka karena pernah berada di kampus Muhammadiyah maka ikut organisasi seperti itu. Tapi untuk mendirikan ranting juga belum. Jadi itulah secara singkatnya saya sekarang hanya kader, jadi tidak masuk ke dalam sistem organisasi. Kalau dulu iya, kalau sekarang sudah hanya simpatisan gitu ya, tetap menjadi kader. Jadi perkenalannya barangkali nanti bisa disesuaikan dengan yang saya jelaskan. Bukan pimpinan dan bukan juga bendahara dan lain-lain, tetapi hanya kader gitu ya, kader Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum pertanyaan kami lanjutkan, salah satu dari kami perkenalkan diri dulu, yaitu perkenalan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitri, guru SD 112, mengambil program studi di RPL Muhammadiyah Marabungo. Kenalkan, nama saya Fitriani, mengajar di SD 112 Rataper Mas, mengambil program RPL studi PGSD di Marabungo. Perkenalkan, nama saya Linsa Supitri. Saya dari guru SD 112 di SD Renungan. Terus lanjut saja pada intinya, yaitu pertanyaan pertama, apa makna Muhammadiyah dalam bahasa dan istilah organisasi? Silakan Bu. Ya. Kalau secara bahasa biasanya kami dikasih tahu itu Muhammad itu nabi kita, ada iyahnya di ujung itu pengikut. Jadi siapa yang ikut Muhammadiyah berarti dia ikut Muhammad gitu. Jadi Muhammadiyah sesungguhnya adalah pengikut Nabi Muhammad. Ya. Jadi secara luas barangkali nanti ada pertanyaan yang spesifik ke apa sih Muhammadiyah itu. Kalau untuk istilah, Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang benar-benar Islam yang tidak mencampur adukan Islam gitu. Jadi Muhammad nabi kita, kemudian Muhammadiyah adalah orang-orang yang benar Islam tetapi benar-benar seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Islamnya. Jadi tidak ada tambahan yang lain. Baik, lanjut. Pertanyaan kedua, visi dan misi Muhammadiyah secara umum. Ya, Muhammadiyah sebagai organisasi pergerakan umat tentu punya misi yang sangat besar. Yang paling mendasar itu adalah sebagai organisasi yang rahmatan lil alamin. Artinya Muhammadiyah itu untuk umat, benar-benar untuk umat. Berdirinya organisasi ini didirikan yang pertama itu berangkat dari masalah sosial, pendidikan, ekonomi. Jadi Muhammadiyah berdiri ini didirikan untuk umat yang dimana dari segala elemen akan dibantu, yang lemah, kemudian yang rentan. Nah, jadi yang rentan itu banyak, orang miskin, penyakitan dan segala macam. Itu kan manusia-manusia yang termasuk ke dalam umat yang rentan. Jadi Muhammadiyah ini visi besarnya itu adalah untuk menjadikan umat Islam umat-umat yang sebenarnya. Artinya baik dari segi agamanya, menjadikan umat-umat yang benar berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian baik dari segi sosialnya, membantu yang lemah. Panti-panti didirikan itu salah satunya untuk menampung anak-anak yang lemah, orang-orang tua yang lemah. Jadi dalam biasanya kami sebut sebagai umat-umat yang rentan gitu. Seperti itu ya, visi-misi secara umum. Baik, pertanyaan selanjutnya, sejarah berdirinya Muhammadiyah di Jangkar. Nah itu tadi, jadi sebenarnya tidak ada ranting di Jangkar, belum ada. Kita arah ke sini itu baru sampai Sungai Tebal yang ada rantingnya. Jadi di Merangin ini baru sampai Sungai Tebal. Kalau untuk Jangkar tidak ada, jadi belum ada sejarah. Lanjut pertanyaan, tanggapan Rahmah umat tentang keberadaan Muhammadiyah. Kita ini orang-orang pinggiran, ya. Orang-orang yang berada jauh di pelosok desa. Muhammadiyah itu dulunya selalu dianggap oleh masyarakat awam lah gitu ya, yang belum memahami mereka ini adalah bagian
agama. Nah, akan tetapi seiring waktu berjalan, kemudian Muhammadiyah juga banyak melakukan gerakan-gerakan besar yang berskala nasional. Orang-orang mulai nih mikir, oh ternyata Muhammadiyah bukan hanya sekadar agama ya, tetapi masalah kesehatan, sosial, dan lain-lain juga diperhatikan. Dan untuk saat ini orang-orang desa, kecuali yang generasi-generasi lama gitu ya, kalau generasi lama mereka tetap pada mindset mereka Muhammadiyah ajaran sesat. Karena di Muhammadiyah tidak ada kunut. Nah, kenapa tidak ada kunut? Seperti itu ada alasannya. Yang kunut punya dalil, yang enggak kunut punya dalil. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang orang desa belum bisa untuk untuk menyesuaikan paradigma ini. Nah, maka kalau untuk sekarang, alhamdulillah Muhammadiyah juga sudah dipandang khusus di daerah kita gitu ya. Sudah banyak orang yang tidak hanya memperhatikan masalah agama. Kemudian orang-orang juga sudah berpikir bahwa Muhammadiyah itu sudah melakukan hal-hal yang di luar agama. Contohnya juga ibu-ibu ini, ibu-ibu kuliah di Muhammadiyah. Artinya Muhammadiyah tidak ngurusin agama aja, tidak ngurusin kunut, tidak ngurusin tahlil. Ternyata juga memfasilitasi ibu-ibu untuk melanjutkan pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk tanggapannya kami rasa yang generasi-generasi tua biarlah mereka pada pikirannya, yang penting kita yang muda, toleransi itu bukan hanya Islam dengan Kristen, tetapi toleransi dalam kita beragama juga, kita sesama Islam harus kita junjung tinggi seperti itu. Jadi tidak ada lagi bahasa Muhammadiyah aliran sesat, nggak ada lagi itu, karena itu pemahaman orang lama. Kalau orang baru itu nggak kayak gitu lagi ya. Ibu-ibu juga barangkali sudah masuk ke dalam Muhammadiyah, nggak tahu lah gitu kan sebenarnya Muhammadiyah itu seperti apa. Jadi tuduhan-tuduhan seperti yang orang-orang tuduhkan itu insya Allah akan hilang seiring berjalannya waktu. Kita doakan saja. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang harus dilaksanakan dalam masalah agama, ekonomi, dan lain-lain? Kalau untuk yang di ranting tadi barangkali secara personal aja, karena tidak ada organisasi yang menggerakkan, tidak ada wadah semacam ranting gitu. Tetapi kami sebagai kader itu, mau kami berada di dalam organisasi, struktur organisasi, mau enggak kami tetap aja tetap pada sebenarnya visi misi Muhammadiyah itu apa sih. Jadi karena sudah melekat di sini, hal-hal yang kami lihat kami tegur, misalnya dalam agama, apalagi kami berada di pesantren gitu kan. Pesantren itu memang benar-benar pesantren yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak mencampur adukan yang lain. Nah, sebenarnya pesantren kan harus gitu. Jadi kalau untuk secara organisasi belum ada, tetapi secara personal alhamdulillah sudah berjalan lah, seperti di bidang sosial ada kebakaran gitu dibantu, ada banjir kemarin ikut berdonasi. Ya. Lanjut pertanyaannya, hal yang menghambat jalannya organisasi? Kalau untuk hal yang menghambatnya, barangkali kami memang dari PDM-nya, dari yang di daerah gitu ya. Mudah-mudahan besok pimpinan daerah Muhammadiyah itu memperhatikanlah ranting-rantingnya sampai ke pelosok-pelosok desa. Barangkali besok akan didirikan ranting di sini, barulah bisa kita jawab hal apa tantangannya gitu. Untuk sekarang kan kita belum ada. Baik, pertanyaan selanjutnya, harapan kedepannya dengan gerakan Muhammadiyah di daerah kita? Ya, harapan, yang namanya harapan tentulah kita ingin mengharapkan yang terbaik kan Bu. Jadi saya sebagai simpatisan dan kader itu selalu berharap bahwa Muhammadiyah itu tetap pada prinsipnya, kemudian yang paling spesifik itu tetap bisa membantu yang lemah aja, tetap bisa membantu yang lemah. Kemudian nanti kalau misalnya berdiri ranting di sini, kami tetap akan mengikuti ADART yang telah ditetapkan. Kemudian nanti juga
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kaum-kaum rentan tadi itu. Kaum-kaum yang rentan alhamdulillah di daerah kita ini jarang ada, kecuali yang di kota-kota yang makan sekali sehari itu kaum yang rentan tuh. Nah, jadi kalau di daerah kita tantangannya kalau untuk sekarang barangkali untuk membuat pola pikir, merubah pola pikir masyarakat itu aja. Kalau dari segi yang lain nggak ada. Pola pikir itu yang paling perlu diluruskan. Setelah tantangan terbesar dari organisasi Muhammadiyah di daerah-daerah, khusus daerah kita Jambi. Berikut Pertanyaan terakhir, pesan dan kesan terhadap mahasiswa RPL. Buat Kamila. mahasiswa RPL walaupun sudah tua-tua tetap semangat, yang muda tetap semangat. Kemudian kesannya ya terkesan begitu kan, tiba-tiba ngumumin saya boleh bantu buat tugas nggak Bu? Susah cari kader Muhammadiyah kan di daerah. Apalagi daerah Jakarta. Sudah keliling-keliling kan. Kalau di kota-kota gampang gitu lah ya, banyak orang yang ngikut orang tua gitu, orang tuanya dulu gini dia harus ngikut juga. Jarang ada orang yang bisa ngambil mak saya gitu, saya nggak usah lah kayak gitu, harus cari yang baru gitu kan, jarang. Jadi kesannya tetap terkesan. Terima kasih juga telah memilih saya, dan alhamdulillah juga saya sudah bisa membantu, sudah bisa sedikit membantu. Mudah-mudahan mata kuliah AIK ini benar-benar ibu-ibu dapatkan minimal satu lah dari mata kuliah ini gitu ya. Apa yang diajarkan dosen-dosennya insya Allah itu nggak ada yang merugikan kita, insya Allah nggak ada. Ini adalah untuk membuka mindset ibu-ibu, membuka mindset, dan harapannya juga bisa diterapkan, bukan hanya sekadar kuliah kemudian udah dapat ijazah sudah gitu. Seyogianya kan kuliah nggak seperti itu. Kuliah di Muhammadiyah minimal adalah yang dulunya saya dulu gini, ternyata pas belajar tuh gini, ternyata yang benar tuh gini ya. Mudah-mudahan ada lah seperti itu, harapannya seperti itu ya. Terima kasih sudah memilih saya, itu saja. Baik, saya sebagai pembawa acaranya tadi, terima kasih sekali lagi kepada salah satu kader yang bisa memberi arahan kepada kami mahasiswa RPL, telah meluangkan waktunya. Mungkin lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.